Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara, dari 0895-3393 dan seterusnya. Shalom Pak Erastus, saya ingin bertanya dan meminta nasihat Bapak. Saya adalah seorang anak muda wanita yang masih 18 tahun. Saya Kristen dari lahir, tapi saya tinggal di lingkungan mayoritas penduduk Muslim. Dari dulu saya berteman dengan mereka yang Muslim. Pada saat saya SMP, saya tidak disukai banyak orang di kelas saya hanya karena saya memiliki satu masalah dengan salah satu teman kelas saya, dan mereka yang lain memilih menjauhi saya dan mereka memilih berteman dengan dia. Karena dia, teman yang bertengkar dengan saya, adalah seorang yang terkenal di zaman SMP, sebab dia adalah seorang penyanyi yang sering nyanyi dari panggung ke panggung. Karena merasa tidak memiliki teman kelas, akhirnya saya memutuskan berteman dengan kakak-kakak kelas serta adik kelas. Ketika masuk SMA negeri, saya memiliki banyak sekali teman di kelas, bahkan hampir satu kelas sangat menghargai saya. Hanya beberapa yang mungkin tidak terlalu suka dengan saya, karena saya tipe orang yang tegas, yang tidak disukai banyak orang. Saya cukup terkenal di SMA saya karena saya adalah salah satu murid aktif di sekolah itu pada saat SMA. Namun meskipun teman kelas saya menghargai saya tetap berteman dengan adik-adik kelas dan kakak-kakak kelas saya. Sampai akhirnya ada satu kakak kelas saya, dia seorang wanita juga, di mana dia sangat baik kepada saya. Menolong saya ketika saya tidak punya uang untuk beli minum, dia belikan. Ketika saya ada masalah dan sampai masuk ruang bimbingan kelas, dia tetap membantu saya menyelesaikannya. Saya menganggap dia seperti kakak angkat saya, tapi lama-kelamaan saya semakin tidak normal. Saya menyukai dia yang sesama jenis dengan saya. Dia juga bilang kalau dia suka sama saya. Akhirnya kami memutuskan untuk memiliki hubungan sama jenis. Sebenarnya saya sadar yang saya lakukan telah melukai Tuhan, tetapi saya juga tidak bisa menjauhi dia. Karena dia dan keluarganya sangat baik, dan keluarga dia sangat agamis dan rajin ibadah. Setiap saya ke rumahnya, saya selalu dianggap keluarga oleh mereka. Mereka tidak tahu tentang hubungan kami, dan keluarga saya pun tidak tahu. Saya sering sekali berpikir untuk menjauhi dia, karena setiap saya dengar khotbah Bapak, saya berpikir jika esok saya mati, saya masih bergelut dalam kehidupan duniawi, saya tidak akan bertemu Bapak di surga selamanya. Dan itu akan menjadi penyesalan dan masalah saya sepanjang hidup saya. Orang yang saya suka itu juga sebenarnya orang yang taat ibadah menurut kepercayaannya. Ketika saya ingin berbalik Tuhan saya selalu berpikir, saya udah rusak, saya juga udah bikin dia rusak, saya gak boleh berbalik kepada Tuhan sendiri. Saya harus ajak dia untuk berbalik kepada Tuhan karena saya bikin dia rusak. Saya mohon Bapak untuk membaca pertanyaan saya dan menjawab, memberi nasihat kepada saya. Apa yang harus saya lakukan? Saudara-saudara, dari kesaksian saudari ini, kita melihat bahwa praktek LGBT itu bisa terbangun melalui sebuah kebersamaan, kedekatan, keintiman yang kemudian akhirnya membangun hubungan yang abnormal ini. Ini penting untuk diketahui oleh saudara-saudara, baik orang-orang muda maupun bapak-bapak, ibu-ibu, harus lebih memperhatikan anak-anaknya. Dari pengalaman saya melayani LGBT, kalau dua orang sudah terikat
dalam hubungan yang tidak normal tersebut, hubungan mereka itu begitu dekat, pembelaan mereka satu dengan yang lain sangat kuat, bahkan kecemburuan mereka pun juga sangat kuat. Ya kalau salah satu ada yang cemburu, tidak mudah memisahkan. Saya tidak tahu seberapa dekat hubungan dua insan sesama jenis ini. Tetapi saya hanya memiliki praduga nonaluri tidak terlalu kuat. Jadi masih ada kemungkinan untuk bisa dipisahkan, dan yang bertanya ini masih mungkin normal karena dia masih memiliki rasa takut akan Allah. Kalau masih memiliki rasa takut akan Allah seperti yang bertanya ini, potensi berbalik itu besar. Lalu di pihak sana, ya partnernya ini memiliki keluarga yang taat beribadah. Dan ini potensi untuk bisa dipulihkan. Yang ketiga, saya kira tidak perlu memaksa partner bertobat bersama. Tidak harus maksudnya. Apalagi kalau sampai beda keyakinan. Yang penting bagi si penanya ini harus membuat jarak hubungan dan mengambil keputusan untuk tidak melakukan praktek sebelum lebih dekat, sebelum sampai tidak bisa dipisahkan. Harus memiliki ketegasan berkata tidak dan meninggalkan partner itu. Ya, saya kira ini harus dilakukan. Jika sampai harus terpaksa, ya, bisa pindah kota dan tidak melakukan hubungan dekat lagi. Yang penting punya komitmen tidak melanjutkan hubungan itu. Karena ini masih beberapa tahun sehingga belum sampai sangat terikat sekali. Masih bisa dipisahkan dengan mudah. Ya, selamat berjuang. Plus 886 976 551 dan seterusnya. Salam Pak Eras, nama saya ini berkepribadian pragmatis. Umur saya 41 tahun, domisili di Taiwan. Sudah menikah dan punya 2 anak laki-laki. Langsung saja Pak, saya ada 2 pertanyaan. Saya dulu sudah melakukan banyak kesalahan selama menikah. Saya mengakui belum cukup dewasa waktu masuk pernikahan. Saya egois, mau menang sendiri, dan saya juga melakukan perzinahan yang dimana istri saya tidak tahu tentang hal ini. Beberapa tahun lalu saya salah dalam melangkah dan saya ditipu teman dalam usaha sehingga ekonomi keluarga kami hancur, berantakan. Saya punya hutang di mana-mana, saya stres, tidak tahu berbuat apa. Saya mencoba melarikan diri dari setiap masalah ekonomi. Sampai akhirnya 3 tahun lalu saya mendengar khotbah Bapak dan saya melihat hidup dan cara pemikiran saya berubah perlahan-lahan dari hari ke hari. Saya ikuti semua khotbah Pak Eras, Abam, dan saya memiliki jam doa yang ketat saat ini. Masalah hutang yang ada saya sudah bisa pelan-pelan dibayar dengan tanggung jawab. Yang jadi masalah adalah rumah tangga saya tidak harmonis lagi. Kita sering bertengkar. Setiap waktu bertengkar saya memilih diam. Istri saya selalu mengungkit semua kesalahan yang telah saya lakukan di masa lampau. Semua kesalahan dia ingat dengan jelas Pak. Seperti ada kamus kesalahan di otak istri saya. Memang waktu itu salah saya juga Pak. Saya berego tinggi, tidak dewasa, dan tidak mudah meminta maaf. Setelah dengar khotbah Pak Eras, saya mencoba berubah untuk meminta maaf dulu kalau saya salah ataupun saya tidak salah. Jadi minta maaf duluan. Tapi dia tidak mengacuhkan lagi, katanya sudah terlambat semuanya.
Dia sekarang menjadi pendiam, tidak banyak ngomong, jarang senyum karena semua kesalahan saya dan saya harus tanggung jawab akan hal ini. Bahkan dia suruh saya tanya sama Pak Eras bagaimana cara menjadi lelaki yang benar. Karena dia tahu setiap hari, setiap saat saya dengar khutbah Pak Eras di rumah. Memang dalam beberapa waktu dia akan surut amarahnya dan kita akur lagi. Tapi tidak lama kemudian, mungkin karena salah ngomong atau bertindak yang tidak ada maksud untuk menyakiti perasaannya, dia langsung emosi dan mulai ungkit semua kesalahan yang pernah saya lakukan. Saya tipe orang pendiam dan tidak banyak bicara, Pak. Setelah saya sadar semua kesalahan saya mencoba melayani Tuhan di dalam rumah tangga. Saya dulu tidak bisa masak, Pak, tapi saya berkerinduan, saya bisa menyenangkan hati Tuhan lewat memasak ini. Sampai akhirnya saya sudah bisa masak, itu pun dipermasalahkan sama istri dalam emosinya. Dia bilang saya sudah bisa memasak bukan berarti bisa menebus kesalahan yang pernah saya lakukan. Saya sampai geleng-geleng kepala dalam hati, Pak. Saya kadang sempat tersulut emosi juga waktu kita bertengkar. Tapi saya minta maaf sama Tuhan karena saya tidak meneladani sikap Tuhan Yesus. Saya melihat istri saya seperti menyimpan semua dendam amarah, kesalahan di dalam tas backpack. Saat emosi dia keluarkan semua di dalam tas. Setelah itu dia masukkan lagi ke dalam tas saya. Dia bawa kemana-mana, kasihan lihat istri saya. Dulu saya mau menganjurkan dia dengar khutbah dari Suara Kebenaran, terutama khutbah Pak Eras di Waski. Tapi saya urungkan niat saya karena saya lihat dia belum tentu bisa terima. Biar dia pelan-pelan bisa melihat melalui mata rohaninya tentang sikap perbuatan saya yang sudah berubah. Walaupun belum sempurna, Pak, saya jadi pertanyaan, apakah dengan sikap diam ini sudah benar ya, Pak? Atau Pak Eras sudah ada saran bagaimana menghadapi masalah ini? Ya, perubahan Anda belum terlalu menggigit. Artinya belum terlalu kuat memancarkan sebuah keindahan. Jadi harus bertahan dulu. Jangan tersulut emosi sampai rumah tangga Anda hancur. Atau perubahan Anda sudah sangat signifikan, tetapi dendam di hati istri belum bisa diruntuhkan. Di sini yang dibutuhkan adalah saudara endurance, bertahan. Ya, bertekun. Tidak bisa diselesaikan dengan cara cepat. Lagi pula kalau masalah ini cepat selesai, mungkin Anda nanti jadi nggak benar juga. Jadi biar keadaan ini membuat Anda menjadi bertahan dan berubah secara benar. Selamat berjuang, berubahlah lebih baik, dan runtuhkan gunung kemarahan dan dendam istrimu dengan kebaikan. Ya, ibarat sebuah percaturan ini belum selesai. Saya berjemaat di salah satu gereja di Indonesia, di Taiwan. Saya ada pernah mengikuti sekolah kuliah online gelar D3 dari gereja pusat. Karena gereja memiliki seminari school di Jakarta. Setelah saya selesai sekolah online ini, saya ikut melayani dalam menyampaikan firman Tuhan di gereja lokal. Karena pekerjaan waktu saya sering pulang Indo, dan saya mundur dari pelayanan. Setelah itu saya jatuh dalam berbagai dosa dan masalah hutang. Saya kembali ke Taiwan 3 tahun lalu dan saya dengar serta ikutin khotbah Pak Eras yang mengubahkan hidup saya. Saat ini gereja lokal meminta saya melayani kembali di gereja. Awalnya saya tolak karena saya hanya menjadi jemaat saja, mau menjadi jemaat saja. Pengajaran dari gereja serta pendeta di gereja lokal ini saya lihat masih setengah-setengah, yaitu mau masuk surga serta menikmati dunia. Awalnya saya tidak mau ikut dalam pelayanan, ya hanya sebagai jemaat saja. Saya sempat bergumul dan akhirnya saya mengiyakan bantu pelayanan dan saya terbeban untuk bisa menggarami jemaat yang ada.
Desember yang lalu saya sudah berkhotbah 2 sesi di gereja satelit, Pak. Saya mengikuti Pak Eras, ajaran Pak Eras, saya gabungkan dengan pengalaman saya dalam bersekutu dengan Tuhan. Tapi nafas penyampaian firman Tuhan itu sesuai dengan ajaran Pak Eras. Saya tidak mempunyai background sekolah Alkitab yang baik, Pak. Saya hanya belajar langsung dari setiap khotbah Pak Eras dan pendeta-pendeta lainnya di Suara Kebenaran. Inti dari pengajaran saya sesuai dengan pilar gereja Rehoboth, yaitu hidup suci, kekekalan, dan tanggung jawab. Saya juga mengetahui tidak mudah bagi orang lain untuk bisa menerima firman Tuhan yang Pak Eras ajarkan. Karena seperti dicap ekstrim atau pengajaran keras. Tapi saya sudah tidak terlalu pedulikan, Pak. Saya terobos saja. Karena waktu ini sudah singkat dan saya tidak mau dihakimi sebagai guru yang sesat di kekekalan nanti. Kalau saya ingat dulu sebelum saya dengar khotbah Pak Eras, firman yang saya pernah sampaikan itu benar-benar seperti seorang motivator yang mencaplok ayat-ayat Alkitab dari Perjanjian Lama saja. Puji syukur kepada Tuhan Yesus yang berikan saya kesempatan ini lagi, Pak. Saya sebenarnya rindu untuk bisa studi lagi, tapi keterbatasan waktu, biaya, dan lokasi yang saya tidak lihat tidak memungkinkan lagi, yang saya lihat tidak memungkinkan lagi. Apakah Pak Eras ada saran bagaimana cara menyampaikan firman yang sesuai pikiran dan perasaan Bapak? Bagaimana cara belajar yang harus saya terapkan untuk bisa menyerap ilmu yang ada di Khotbah Truth ID, Pak? Tidak perlu sekolah teologi. Anda ikuti terus Ekumene Bible Course, Anda ikuti khotbah-khotbah saya, Anda buat catatan-catatan sendiri, lalu saudara belajar untuk mengkhotbahkannya. Ya, kalau khotbah saya tidak terlalu jelas, diulang bisa beberapa kali. Membuat catatan-catatan, dan sebenarnya hal itu sudah merupakan sekolah. Saya optimis itu sudah cukup, ya, itu cukup. Itu seperti orang kuliah. Lalu sampaikan kepada orang. Kalau Anda benar-benar hidup suci, berubah, maka Tuhan akan pasti mempromosikan Anda. Anda akan dibuat Tuhan tampil. Anda akan dibuat Tuhan dikenal orang. Tuhan akan promosikan, karena tidak mungkin terang itu ditaruh di bawah gantang. Ya, pelita itu tidak mungkin di bawah gantang, itu mangkok besar. Pasti ditaruh di depan banyak orang. Anda pasti diberi kesempatan untuk itu. Oke? Jadi tekunlah belajar Truth ID, tidak harus kuliah lagi. Ya, ingat, ikuti terus pelajaran yang saya sampaikan. Buat catatan sendiri, dengar khotbah saya berulang-ulang, lalu sampaikan, sampai itu menjadi milik Anda. Jika perlu, pada waktu tidak ada orang, Anda bisa mengucapkannya sendiri. Oke, Tuhan memberkati. 08572776 dan seterusnya, seorang ibu usia 56 tahun dengan 3 orang anak di Salatiga. Saya dulu ibu gembala di sebuah gereja karismatik selama 24 tahun. Suami meninggal Februari 2015 yang lalu. Saya sempat alami kepahitan atas perlakuan orang-orang yang sok berkuasa, yang punya banyak jabatan di sinode dan dunia pelayanan. Sampai-sampai tidak ada yang berani menentang dia, maka bisa berbuat semena-mena. Sejak suami meninggal, saya seperti dianggap tidak pernah ada. Apa karena stroke? Tapi saya sudah bisa berjalan dan pulih. Juga masih bisa berpikir dengan baik. Tapi saya terbuang dari pelayanan dengan cara tidak baik. Puji Tuhan, bulan Maret saya menemukan Bapak, walau dari YouTube. Saya sangat diberkati dengan khotbah-khotbah Bapak. Saya terus berusaha membuang kepahitan itu walau terasa sakit sekali. Khotbah-khotbah Bapak menjadi kekuatan buat saya. Dan dari khotbah Bapak yang berjudul Sendiri dengan Tuhan, dan juga khotbah-khotbah yang lain, tiap hari hampir 24 jam selalu terdengar khotbah Bapak di rumah.
Saya benar-benar merasa Bapak sebagai Bapak rohani bagi saya dan anak-anak. Saya sempat curhat kepada Bapak via surat, tapi saya tidak tahu surat itu sampai apa tidak. Khotbah-khotbah Bapak terus memberi kekuatan dan saya merasa mengalami perubahan mindset dalam hidup. Yang ingin saya tanya, sekarang saya tahu bahwa doa itu dialog. Salahkah saya bila dalam doa saya selipkan ingin sembuh? Karena saya masih ingin berguna bagi banyak orang. Saya walau sakit setiap hari saya kirim renungan dari khotbah-khotbah Bapak yang saya catat. Karena saya ingin supaya banyak orang mengenal kebenaran Injil yang murni. Bulan Juni yang lalu saya stroke lagi sampai tidak bisa jalan dan pelo, perut terasa sakit dan tegang. Puji Tuhan sekarang sudah bisa jalan tapi pakai tongkat dan bicara belum jelas banget. Perut kadang masih terasa sakit, tapi semangat saya berbagi dan merusakan kebenaran tetap saya lakukan setiap hari. Saya ingin hidup berkenan supaya besok tidak tertolak, supaya tidak tertolak di surga ya. Saya sadar bahwa hidup saya yang ingin melakukan firman Tuhan seperti yang Bapak contohkan, memang masih jatuh bangun. Tetapi saya berusaha terus semampu saya. Saya ingin sekali mengungsikan anak-anak dan orang-orang yang saya kasih ke langit baru, bumi baru. Puji Tuhan mereka kenal pengajaran Bapak, jadi tidak sulit mengarahkan mereka. Anak-anak sudah bekerja, tapi setiap hari selalu saya ingatkan supaya tetap takut akan Tuhan dan tidak lupa bersaat teduh dan tidak menyisakan waktu, tapi harus menyisihkan waktu seperti yang Bapak ajarkan. Mereka juga rajin pelayanan musik di gereja di kota tempat mereka bekerja. Sekian Pak, saya juga minta doanya supaya saya bisa tegar dalam menghadapi hari-hari hidup. Terima kasih, semoga Bapak sehat selalu dan jadi berkat buat banyak orang. Saya juga ingin pengen tahu di episode berapa dijawab. Terima kasih dan salam LP3. Saya sangat tersentuh ya oleh ibu ini yang adalah ibu gembala yang sekarang seperti tidak terpandang. Sering saya melihat kenyataan ini. Tidak bermaksud meninggikan diri, tetapi ini menjadi pelajaran untuk banyak gereja. Saya juga memiliki beberapa pendeta yang sudah dipanggil pulang. Ya. Beberapa pendeta. Dan satu pendeta yang sekarang juga mulai stroke. Istri-istri pendeta ini bukan pemimpin tapi hanya pendeta. Mereka masih mendapat gaji utuh seperti seakan-akan suaminya masih hidup. Dan saya perintahkan itu kepada bendahara untuk tidak mengurangi jatahnya. Kalau Natal juga dapat gaji ke-13. Anak-anaknya menjadi tanggung jawab saya. Ya, walaupun sudah tidak ada suami, kecuali istrinya menikah. Tapi ya kalau tidak menikah, tetap kami perhatikan. Ada juga pendeta yang mulai stroke dan sakit. Bagian gaji semua fasilitas juga tidak saya kurangi. Ya, saya perintahkan bendahara untuk tetap memperhatikan. Walaupun dia stroke, tapi jabatannya masih saya pampang. Walaupun pelaksananya bukan beliau. Untuk memberikan semangat agar beliau bisa segera pulih. Misalnya dia pimpinan satu cabang. Dia tetap walaupun tidak bisa bekerja, namanya tetap dia sebagai pimpinan. Walaupun pelaksananya orang lain. Ya. Itu kita harus dukung. Ya. Ini pelajaran untuk kita semua. Jangan karena suaminya sudah meninggal, kita menelantarkan istri. Nah, ibu ini saya merasa tersentuh. Ibu harus tetap kuat ya. Nanti akan di konseling atau didampingi oleh orang saya dari Jakarta. Oke? Ibu masih punya keluarga kami ya. Tetap ikut Tuhan, setia iring Tuhan. Tadi Ibu sentuh apakah salah dalam doa menyinggung soal
kesembuhan, tidak salah. Tapi percayalah keadaan ibu ini memang di dalam kontrol, monitor dan kendali Allah. Tidak seminta kesembuhan pun, kalau memang waktunya sembuh Tuhan akan sembuhkan. Yang penting ibu jaga pola makan, pola hidup yang baik dan semangat untuk mendapatkan kesembuhan. Perlu ke dokter dan mendengarkan nasihat-nasihat medis. Ya, doa menyerahkan saja ke tangan Tuhan, tidak usah memaksa Tuhan untuk menyembuhkan ibu. Kalau memang Tuhan memandang ibu perlu disembuhkan, Tuhan pasti menyembuhkan. Ya, oke. 0877 8000 dan seterusnya. Salam Pak Erastus yang kami kasih, saya seorang ibu dan mempunyai seorang anak perempuan usia 3 tahun. Sejak putri saya bayi, saya membiasakan membacakan cerita-cerita Alkitab kepadanya, juga berdoa dan memuji menyembah Tuhan. Jadi meskipun saat itu dia belum jelas bicara, tapi dia sudah bisa mengikuti saya menyanyi menyembah Tuhan. Sudah banyak sekali cerita-cerita Alkitab, khususnya tokoh-tokoh di Alkitab baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru dihafal ceritanya. Saat ini setelah usia dia 3 tahun, dia sudah tidak mau lagi menyanyi sebelum berdoa. Maunya langsung doa saja. Bahkan kadang dia nggak mau berdoa, maunya langsung baca cerita Alkitab saja. Apakah itu wajar, Pak? Bolehkah saya tetap memaksa dia berdoa? Saya ingin anak saya ini sejak kecil kenal Tuhan dan nantinya semakin besar semakin mengasihi Tuhan. Mohon saran Pak Eras agar saya tetap mengarahkan dia dengan cara yang benar. Terima kasih atas jawaban Bapak, Tuhan memberkati. Sebelum membaca cerita Alkitab diminta berdoa tapi dia tidak mau berdoa. Tidak harus mesti berdoa, Bu. Kalau dia masih bisa membaca cerita Alkitab, itu sudah syukur. Jangan paksa mesti doa dulu. Kalau mau berdoa harus nyanyi dulu. Ya kalau tidak nyanyi juga tidak apa-apa. Yang penting dia mau berdoa. Jangan paksa untuk hal yang tidak prinsip. Yang prinsip itu berdoa itu. Yang prinsip itu mendengarkan cerita Alkitab itu dulu. Ya, walaupun tidak diawali dengan doa. Tetapi tetap diajar sekali-kali untuk tetap berdoa sebelum mendengarkan firman atau sebelum mendengar cerita Alkitab. Tapi itu nggak mutlak. Bagaimana supaya anak itu tetap takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan di hari tuanya? Itu tergantung ibu. Kalau ibu takut akan Tuhan, ibu sungguh-sungguh serius untuk mencari Tuhan, maka anak ibu akan dibimbing Tuhan. Takut akan Tuhan. Ibu harus mewariskan kehidupan yang takut akan Allah itu kepada anak. Ibu yang harus bertumbuh terus. Ikuti Truth ID dan belajar, ya. Oke, 08998824 dan seterusnya. Salam Pak Eras, saya perempuan usia 25 tahun. Mungkin kalau Om lihat saya, Om kenal saya. Om belakangan ini kalau mendengar atau membaca berita perihal COVID dan beberapa video yang suka di-share, jika ada yang meninggal dan lain-lain karena COVID, aku sering sekali langsung memikirkan orang-orang sekitarku. Misalkan aku pikir masih beberapa kali dalam seminggu ke kantor, jadi takut bisa menjadi carrier bagi orang rumah dan orang yang ada bertemu dengan aku. Sebenarnya tidak ada apa-apa di diri aku, tapi pikiran aku sangat besar dalam mengambil alih. Sampai aku bisa kena panic attack, ujung jariku kesemutan, jantung berdegup keras, berdegup kencang, bahkan kadang seperti mau pingsan. Sebisanya ini terjadi jika aku mulai memikirkan hal-hal negatif seputar COVID ini. Om, aku mau minta saran dari Om, bagaimana cara yang efektif agar bisa mengandalkan Tuhan dan yakin Tuhan pasti beserta kita yang mengasihinya. Aku sudah berusaha selalu mengingat Tuhan dan LB3 untuk lebih menenangkan diri. Kadang saat aku panik, aku merasa bersalah juga karena seperti tidak yakin Tuhan jaga atau rasa bersalah karena pikiran ini selalu negatif. Padahal kita harusnya juga berserah atas apa yang terjadi selama kita sudah berusaha yang terbaik. Mohon masukannya ya Om, agar aku bisa lebih mengatur pola pikirku
agar tidak selalu lihat segala sesuatu dari sisi terburuk, padahal itu semua belum tentu bahkan tidak terjadi. Aku sangat overthinking, dan aku mau berusaha merubah pola pikirku. Terima kasih Om Eras, sehat-sehat selalu. Oke, begini sayang, kamu masih muda ya, usia 25 tahun. Yang pertama, kamu harus percaya Allah itu ada. Oh, percaya Om, oke. Yang kedua, percaya Allah itu maha hadir. Yang ketiga, semua di dalam kontrol Tuhan, dalam kontrol kendali Allah. Yakin itu? Itu yang pertama dulu. Yang kedua, kamu harus hidup benar. Jangan berbuat dosa. Jangan berbuat hal yang tidak patut. Kesucian hidup akan membuat kamu bukan hanya yakin, tapi tahu Allah itu beserta kamu. Ya. Lalu yang berikutnya, belajar menyerahkan semua dalam tangan Tuhan dengan kalimat ini. Kalaupun aku harus hancur Tuhan, aku mau hancur di dalam tangan-Mu. Ya. Lalu yang berikutnya, beri waktu untuk duduk diam di kaki Tuhan berdoa. Karena saat seperti itu kamu akan mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Hanya dirimu sendiri yang bisa menyelamatkan kamu. Artinya kamu harus membuat dirimu yakin dan menyerahkan itu kepada Tuhan dengan perkataan tadi. Kalaupun aku hancur Tuhan, aku mau hancur di tangan-Mu. Dari tulisan kamu, aku tahu, Om tahu kamu orang yang mengenal Allah. Jangan takut, kamu tidak akan kena bahaya. Ya, percaya semua dalam kontrol kendali Allah. Ya, kamu akan aman. Ingat, hidup benar, hidup suci. Dan hidupmu kamu persembahkan kepada Tuhan untuk melayani Dia. Oke? Tuhan memberkati.